Sebuah proyek raksasa yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh HRC Jepang dilaporkan mulai menunjukkan tarinya, bukan di kelas MotoGP, tapi di level Moto3 di tangan seorang bocah ajaib dari Indonesia. Informasi yang baru saja beredar dari Pedok Jerez mengklaim bahwa data telemetri Veda Ega Pratama telah membuat para insinyur Honda berdiri dari kursi mereka, memicu kepanikan di tim-tim rival. Mari kita mundur sejenak. Ingat musim Red Bull Rookies Cup 2025? Veda Ega Pratama menutup musim itu sebagai runner-up dengan total 181 poin. Sebuah pencapaian fenomenal yang membuatnya langsung direkrut oleh tim pabrikan Honda Tim Asia untuk debut di Moto3 musim 2026. Banyak yang mengira ini adalah langkah natural, tapi ada yang bilang ini adalah bagian dari skenario besar Honda. Sejak awal musim, HRC dikritik habis-habisan karena performa motor mereka yang inkonsisten. Mereka diam, namun di balik layar, sebuah revolusi sedang terjadi. Proyek ini membutuhkan data dari pembalap yang punya nyali, presisi, dan mau menekan motor hingga batas absolut. Dan Veda adalah jawaban dari doa mereka. Tes pramusim Moto3 dan Moto2 2025 di sirkuit Jerez, Spanyol seharusnya menjadi ajang adaptasi bagi para rookie. Namun, apa yang dilakukan Veda Ega Pratama dilaporkan jauh melampaui ekspektasi. Pada hari pertama tes, Veda langsung menembus 10 besar. Catatan waktunya 1 menit 46,323 detik menempatkannya di posisi ke-8. Sebuah hasil yang mengejutkan mengingat ini adalah kali pertamanya menjajal Honda NSF 250 RW versi Moto3 Spec Grand Prix. Menurut sumber internal paddock, para mekanik di pitwall Honda Tim Asia awalnya hanya menargetkan Veda untuk beradaptasi dengan ritme. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Veda bukan hanya bertahan, dia menyerang dari tikungan ke tikungan. Pace-nya stabil, agresif, dan yang paling penting menunjukkan kematangan luar biasa. Lalu, momen itu datang. Stopwatch di pitwall menunjukkan angka yang tidak mereka prediksi. Beberapa mekanik dikabarkan sampai refleks bersorak. Ini bukan sekadar lap time cepat biasa, ini adalah validasi. Validasi bahwa setup baru yang dikembangkan HRC di Jepang selama berbulan-bulan akhirnya mulai sinkron dengan gaya balap seorang alien baru. Seorang pengamat MotoGP yang enggan disebutkan namanya mengatakan yang membuat lap time Veda begitu penting bukan cuma kecepatannya. Ini soal bagaimana dia mencapainya. Stabilitas saat pengereman keras, sesuatu yang menjadi penyakit kronis Honda, terlihat mulai teratasi. Veda memberikan input data yang selama ini mereka cari. Kepercayaan diri Veda pun dilaporkan meroket. Dia bukan lagi sekedar pembalap muda bertalenta, dia adalah kunci dari proyek jangka panjang Honda untuk kembali mendominasi kelas ringan. HRC butuh data dari pembalap yang tidak kenal takut, dan Veda memberikan lebih dari itu. Reaksi di pitwall hari itu, konon bukan euforia sesaat, tapi sebuah ekspresi lega dari kerja keras ribuan jam para insinyur. Tidak berhenti di situ, pada hari kedua tes, performa Veda dilaporkan semakin menggila. Ia berhasil mempertajam waktunya secara signifikan, mencatatkan 1 menit 45,432 detik dan merangsek ke posisi kelima. Peningkatan performa nyaris 1 detik dalam 2 hari adalah sesuatu yang jarang terjadi, bahkan untuk pembalap berpengalaman sekalipun. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa tim-tim rival, terutama kubu KTM, mulai menaruh perhatian khusus pada garasi Honda Tim Asia. Mereka diduga mulai menganalisis data Veda, mencoba mencari tahu apa yang Honda lakukan pada motor mereka. Sementara itu, di kelas Moto2, talenta Indonesia lainnya, Mario Suryo Aji, yang membalap untuk Pertamina Mandalika Sag Team, juga menunjukkan progres yang membanggakan. Pada hari pertama tes, Mario berhasil menembus 10 besar, menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 40,534 detik. Ini adalah sinyal positif bahwa Mario semakin menyatu dengan motornya dan siap menjadi ancaman di papan tengah musim depan. Kembali ke Veda, pemilihan nomor 9 untuk debutnya di Moto3 2026 juga syarat makna.
Ini menandai sebuah babak baru, transisi dari seorang runner-up Red Bull Rookies Cup menjadi harapan besar bangsa di panggung Grand Prix. Honda Tim Asia tidak main-main. Mereka mengumumkan secara resmi bahwa Veda akan berduet dengan pembalap Jepang Zen Mitani, menciptakan line-up pembalap muda yang sangat diperhitungkan. Keputusan ini, menurut beberapa analis, adalah langkah strategis Honda untuk mengunci talenta terbaik Asia dan membangun dinasti baru dari level junior. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah rivalitas tak terucap yang mulai terbentuk. Brian Uriarte, sang juara Red Bull Rookies Cup 2025, yang notabene adalah rival utama Veda, juga akan debut di Moto3 bersama tim pabrikan Red Bull KTM Ajo. Pertarungan antara Honda dan KTM di kelas para raja kini disinyalir akan merembet ke kelas Moto3 dengan Veda dan Uriarte sebagai gladiator utamanya. Paddock mulai berbisik membandingkan data telemetri keduanya. Ada yang bilang gaya balap Veda yang presisi dan agresif adalah antitesis sempurna bagi gaya Uriarte yang lebih mengalir. Ini bukan lagi sekedar persaingan antar pembalap. Ini adalah perang gengsi antara dua pabrikan raksasa, Jepang melawan Austria, yang diwakili oleh dua talenta muda paling cemerlang saat ini. Kegemparan di Pitwall Honda bukan hanya karena kecepatan Veda, tapi karena mereka merasa telah menemukan kryptonite untuk dominasi KTM. Jika tren performa Veda Ega Pratama di tes JRS ini berlanjut, maka kita tidak sedang melihat kilasan harapan, melainkan fajar dari sebuah era baru. Musim 2026 bisa menjadi salah satu musim debut rookie paling fenomenal dalam sejarah Moto3. Prediksi liar mulai bermunculan. Ada yang bilang Veda akan langsung memperebutkan gelar Rookie of the Year. Bahkan ada yang lebih berani memprediksi dia bisa menjadi kuda hitam dalam perburuan gelar juara dunia. Yang pasti, Veda Ega Pratama bukan lagi bintang masa depan. Dengan performa ini, ia sedang menjadi bintang itu sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Honda akan bangkit, tapi seberapa cepat Veda akan membawa mereka kembali ke puncak. Indonesia, bersiaplah karena nama Veda Ega Pratama akan segera menggema di seluruh sirkuit dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda Ega Pratama akan menjadi juara dunia Moto3 selanjutnya dari Indonesia? Apakah proyek rahasia HRC ini akan berhasil mengalahkan dominasi KTM? Tuliskan prediksi dan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian bangga dengan prestasi Veda dan Mario. Subscribe channel Gala Speed News agar tidak ketinggalan berita MotoGP terpanas lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton, tetaplah lapar akan kecepatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.